Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu buku tentang Az-Zaus Al-Musli, Mufsida Insaniyah wa Ahlakiyah, karya Syekh Majid As-Soig. Jadi buku ini menjelaskan tentang suatu pernikahan yang dia tuh berlawan jenis, dan itu bagaimana dia harus menyesali perbuatannya dan harus bertobat. Oke, di sini kita akan melanjut ke halaman 85 dari buku Syekh Majid As-Soig, halaman 85. Halaman 85. Kuat ya, sabar ya. Eh, Oke, kita sudah kebuka halaman 85 dari buku Az-Zaus Al-Musli. Oke, kita akan membahas yang pertama dari halaman 85 itu ya. Dari judulnya tuh wujubu taubah minaz zina. Nah, jadi artinya dari wujubu taubah minaz zina ini kewajiban untuk bertaubat dari perzinahan. Oke. Rawi an Rawi ani umiru al-mu'minin alaihi salam iza kana yaumul qiyamah ahabbu ahabbullah ahabbullahu raihan mun, uh, mutanah yata'azza minha ahlul jam'i hatta iza hammat antamasaka bi anfasun nas nadahum manad summa hal taruna mahazir raiha atai qad azatakum. Diriwayat dari Amirul Mukminin itu dengan apa, semoga dari izakana yaumul kiamat, semoga kedamaian yang menyertainya. Izakana yaumul kiamah, pada hari kiamat. Izakana yaumul kiamat, apa, pada hari kiamat ahabbullahu, Allah akan mengirimkan angin yang berbau busuk. Jadi ahabbullahu raihan mutana muntanah mutanah yata'azza minha ahlul jam. Jadi Allah akan mengirimkan angin yang berbau busuk yang akan membahayakan semua orang yang berkumpul. Ahlul jam'i hatta iza kana yaumul qiyamah ahabballahu raihan muntana yata'azza minha ahlul jam'i. Jadi Allah akan mengirimkan angin yang berbau busuk yang akan membahayakan semua orang yang berkumpul ketika ketika apa namanya itu, berbau busuk yang akan membahayakan semua orang yang berkumpul. Jadi setelah minha ahli jami hatta iza hammat antamassaka bi anfasna, hatta iza tahammat bi an hatta iza hammat antamassaka bi anfasin nas, sampai ketika angin itu kan hampir mencekik mereka. Jadi seorang penyeru seorang penyeru akan ber, seorang penyeru akan berseru, apakah kalian melihat angin? Nah, di dalam artinya ini apa ini, seorang penyeru akan berseru. Nah, jadi berseru,
hal taruna mahazihir raih allati qad azatakum. Eh, ini ini hal taruna. Jadi di setiap bahasa itu pasti kalau misalnya ada kata hal itu pasti kata tanya gitu ya. Tapi ini juga udah jelas dari tanda tanyanya. Jadi dalam ini menjelaskan apakah kalian melihat angin apa ini yang telah membahayakan kalian. Nah, jadi ada pertanyaan. Apakah kalian melihat angin apa yang telah membahayakan kalian? Nah, jadi semua yujib fayakuluna fayakuluna dia di dalam fayakuluna mereka tuh berkata, la waqad azatana wa balakta mana kullu mabalik mabalik qala sumayaqulu sumayaqulu hadhihi rai farauzu az-zina az-zainu uh, liko lakullahu bizina summa lam yatubu fala'anuhum la'anahum la'anahumullahu fala yabqa fil mauqafi ahadun illa qala Allahumma anni zina. Oke, okay. Fayakuluna mereka tuh berkata, la tidak, angin ini telah membahayakan kami dan mencapai batasnya. Nah, kemudian akan dikatakan ini adalah bau aurat orang-orang yang berzina yang bertemu Allah dalam keadaan berzina dan tidak bertaubat. Nah, akhirnya laknatullahu lam yatubu rihu faruju zina allazina lakullahu bizina summa lam yatubu. Dia sudah melakukan berzina, akhirnya dia tidak bertobat dan akhirnya makanya tadi ada pertanyaan, apakah kamu mencium angin bau busuk ya? Akhirnya uh, di situ keadaan berzinahan dan tidak bertobat. Akhirnya laknatlah mereka, semoga Allah melaknat mereka. Kemudian tidak akan ada seorang pun yang tersisa dan perkumpulan itu kecuali mereka akan berkata, ya Allah, fala yabqa fil mawqif ahadu illa qala, ya Allah, laknatlah orang-orang yang berzina. Nah, inna hadzi rawaya wa amsalihha mimma ya tasubil maqami lima nabihi wa adahu wa marsyad bayyina ila ahammiya at-taubah minaz zunubi qoblal maut wa wujubu al-musara'ah ila zalik. Sesungguhnya inahazi roya wa amsalih, sesungguhnya dari misal tadi yang dipertanyakan sama tadi ketika ditanya apakah kalian mencium angin yang bau busuk, dan akhirnya dia menjawab tidak. Akhirnya ketika ada jawaban dari orang lain, dari jawaban Allah, jawaban dari Tuhan tuh bahwasanya itu adalah angin yang bau busuk orang-orang berzina dan mereka tidak mau bertaubat. Nah, akhirnya angin di situ bau busuk karena kelakuan zina mereka. Lanjut, wa inna nikahul ghairi masyru' walladhi yukhalifu al-qawadin as-samawiyah wa sunnah an-nabawiyah wal fitrah as-salimah fahuwa mahram wa jaza al-amal bihi fa'ilan
kana au maf'ulan fahuwa la budda an yanalul iqab as-sarim ajalan au ajilan. Nah, wa inna nikahul ghairu. Dari aktivitas seksual ilegal itu, dari aktivitas berzina itu ilegal yang melanggar hukum Nabi. Ghairu masru walladzi yukhalifu al-qur'ani as-samawiyya was sunnah. Yukhalif. Yang melanggar hukum Nabi in was sunnah al-qawanin as-samawiyah wa yukhalif akal terasal al-iqab wa jazaul amal, dan dia mendapatkan pekerjaan hukuman fa'ilan karena au maf'ulan fa huwa la budda, dan dia mendapatkan hukuman dari Allah maupun yang melakukan maf'ulan atau pelaku. Fa huwa la budda an yanalu al iqab as-sarim ajalan au ajilan, dan dia harus mendapatkan hukuman yang pasti. Amal ajal fa fabal idofa ilal iqab falau athari wada'iyah ala kullil fa'il wal maf'ul bihi wa minha al amradi al ma'diyah allati tu'siru ala badanil insan wa sahataul amah mina jara'i intiqalul jarasim wa bidzalika yaftaqadu al insan agli syai'u lahu wa hiya al hissah mudhafan ila asari nikah al ghairal masru' zina adamu istijabah. Istijabah ada wa min qabullahu ta'ala wa yakunu kharijan anda irrahma al ilahiyya wa yurisu al fiqr fa innal barakah tartafi li annahu kharijun min ta'itallahu ta'ala wa tadi'u lil mal bi infaqihi fi ghairi mahalli wa raddu an nabi sallallahu alaihi wasallam muhdziran an zina. Siapapun bertindak dalam suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh manusia yang jadi dia melanggar barang siapa yang melanggar hukum Nabi dan barang siapa yang melanggar hukum Nabi dan akal sehatnya, yang melanggar hukum Nabi dan akal sehatnya, terus dilarang juga, dan siapapun yang bertindak di dalamnya dapat dihukum, terlepas dari apakah itu masalah waktu yang cepat atau lambat. Nah, selain hukum juga berpengaruh suatu pelaku yang termasuk penyakit yang menular itu. Pelakunya itu yang penyakit yang menular yang mempengaruhi tubuh dan kesehatan umum. Nah, jadi maksudnya ini tuh ketika kita melakukan zina itu akan pertama merusak akal, merusak kesehatan, habis itu menjadi terpengaruh suatu penyakit yang menular. Nah, habis itu mempengaruhi tubuh dan kesehatan umumnya. Jadi kita emang perlu banget belajar tentang ini supaya kita tuh tahu bahwasanya itu berzina itu haram dan tidak boleh, dan apa aja sih larangan-larangannya yang harusnya kita jauhi gitu. Dan ini juga sudah kita jelaskan. Oke, lanjut. Amal ajal
fa inna zani yastahiqqu al-azab ad-dunyawi bi iqamatil haddi alaihi wa ta'addibah wa raddihi anil ityani bil mahramati wal fahsya'i wal munkar allati haramallahu ta'ala alal insani wa qata adabir kullu may yufsidu fil ardi walil mujtami haqqo bitatahiru min yuridu talusa bi ashabil munkarat wa isya'atil fahisyah baina afradihi. Nah, untuk amal ajal untuk tujuan satu urgent tuh yang penting gitu kan. Nah, seorang pezina itu layak menderita di bumi. Nah, di bumi dengan menetapkan hukuman dan mendisiplin dan mencegah orang jahat yang melakukan hal-hal yang tabu. Wal fahsya'i wal munkar allati haramallahu ta'ala al-insan wa qad adabiru kullu ma yafsidu fil ard. Nah, tindakan-tindakan dan penyangkalan cabul, nah, yang Allah itu setelah larang terhadap manusia dan dengan memusnahkan jiwa semua orang yang merusak negeri itu. Ini lanjut nih, bil idofah ila anna zina wal iman la yastami'ani ala sa'idi wahid li'annal iman as-sahih yuhawilu bainal insan wa maksiyati rabbi. Bil idofah ila anna zina wal iman, sesuatu zina itu bukan tergantung ya, apa, iman kita yang bagaimana kita menjaga iman kita bisa melawan hawa nafsu itu apa tidak. Wa istami'ani kan. Jadi istami'ani terkumpulkan dua kata, ala sa'idi wahid. Nah, mengumpulkan dua kata ala sa'idi wahid di tempat yang satu. Li'anal iman, sesungguhnya iman itu benar-benar sahih gitu. Benar-benar betul. Wa yukhayyilu bainal insan wa ma'siyati rabbih. Nah, jadi iman itu di antara manusia yang selalu melakukan kemaksiatan. Warawi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzinu zani hina yuzani wa huwa mu'min wa la yusriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min wa la yusribul khamar hina yasrabu wa huwa mu'min. Jadi ini kan rawi ani Nabi ya. Rawi ini semacam kayak hadis tapi bukan hadis itu. Rawi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuzni azani hina yuzni wa huwa mu'min. Janganlah kamu berzina dan berzina itu hina yuzni wa huwa mu'min. Nah, zinanya itu hina bagi orang mukmin. Wala yusrik asarik hina asarik. Wala yusrik asarik hina yusrik wa huwa mu'min. Sarik, janganlah kalian, kalau sarik ini apa ya? Saroko yasriku ya. Jadi sarik itu kayak sarikoh, kalau dalam ini ya sarikoh tuh maling ya. Janganlah kamu mencuri habis itu mencuri dan mencurinya itu hina, dalam kecurian syariat itu hina bagi orang mukmin. Wala yasrabul khamar hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan janganlah kalian minum khamar. Janganlah minum khamar. Hina yasrabuha, hina bagi yang minum, wa huwa mu'min. Jadi gini ya. Jadi janganlah meminum khamar habis itu hina bagi yang minumnya, wa mu'min, apalagi dan dia muslim. Hina bagi yang minumnya dan dia muslim, apalagi dia muslim, lebih hina kan dari kelakuannya dia. Wazina yu'addu ila sahtullah ta'ala. Wazina, jadi zina itu kesalahan semua, yu'iddu ila sahtillahi ta'ala,
suatu yang kesalahan sahatu khoto ya khoto sahat, kesalahan yang dibenci Allah, suhat yang dibenci lah, yang dibenci Allah. Rayan nabi arba'a yab godahumullahu albiyaul khula albiyaul alhalaf wal faqiru al muhtal wasyayu az-zani wal imamu al jair wahu an-nasai. Nah, ini ada hadisnya dari rawi an-nasai yang bunyinya tuh arba'atu yabduhumullahu al-baya'i al-hilaf wal fakir wal muhtar wasyayu az-zani wal imamu az-zaiz. Nah, ini kan di hadisnya ini kan ada yang menceritakan yab godahum kan. Ada hadis, ada 4 orang. Ini kan ada hadis, habis itu ada 4 orang lagi nih yang dibenci oleh Allah, gitu kan? Yang dibenci oleh Allah. Yang pertama itu orang suci, wal bai al halaf, yab godahum kan. Orang suci yang miskin. Habis itu pezina imam yang tidak adil. Nah, setelah itu kan juga wasyaihu az-zani, dan bukan bagian dari hukuman karena perzinahan di rumah Allah. Oke, lanjut. Tadi mana? Nih. La yurda'uhu la yuraddu ahum fi zalika dinu wala domir la laha ulai al munhir fi nasyari al islam al uquba al ilahiyah la yatahira al mustami min mafasidahum. Qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fa ajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. As-surah Suratun Nur ayat 2. Nah, hazil ayah tabayyinu uqubatuz zanin wa tadu'uhum ila adami ra'fah bihi ma tarahiyan fi dinillahi wa haqqahu wa tad'u ila iqamati hazil uqubah fi masyidi amma tahdaru ta'ifatun minal mu'minin liyakuna dzalika arda arda'a arda'a fi nufusi zina wa ibratu li ghairihima. Hasil ayat dan ayat tadi di surat Nur itu menjelaskan surat Nur ayat 2. Semua zina sifatu azania wazani yang kata pada saya. Hasil ayat tubayin ukubah. Nah, dan ayat ini menjelaskan suatu hukuman azanian, hukuman yang berzina wa tad'u ila adami ra'fatu bihi matarkiyan ya fi dinillahi wa haqqu summa yazidul qur'anu fi wasafi basya'atiz zina fi nafsil ayah as-sabiqah az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurima musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dzalika 'alal mu'minin surah An-Nur ayat 3. Nah, dalam ayat ini menguraikan mengartikan terus
hukuman dari para zina meminta kepada mereka agar suatu apa ini? Fal Islamu arada maharib al alaqat al jinsiyah muhariba wa al asmati allati la tahdifu ila iqamati baitun wa insya'u hayati mushtarikah li annahu yuridu an yuqimu al alaqat wal jinsiyah al mubaha ala asasu minal masyair al insaniyah ar raqiyah. Oke. Nah, Az-Zariyah Salihah Al-Murtaqiyah min hina syadidul Islam fi uqubati az-zina li'annahu yuqaddi ala kulli hadhil ma'ani bil idafa ila ma yasiruhu az-zina min masyakil ijtimaiyah khatirah kahtilaful insan wa itharatul ahqad wa tahdimul buyut wa al-amana ilman bi anna kullu wahid min hadhil asbabi yakfi li tasdidil ukubah kama syar'iha al-Islam kama syar'iha al-Islam. Nah, ini di sini di halaman berapa? 89 ini menjelaskan sebabnya Islam tuh memenekankan suatu kekuatan perizinan karena yang menghilangkan semua arti ini. Nah, jadi ditambah lagi dengan fakta bahwa perizinan menimbulkan masalah sosial yang serius seperti ketidakharmonian, seperti ketidakharmonian apa tadi min yasru zina min masyakil ijtimaiyah khatirah kahtilaful insan wa isyarah al ahkad wa tahdimu al buyut. Itu kahtilaful insan wa isyarah al ahkad. Nah, ditambah lagi dengan fakta bahwa perzinahan menimbulkan masalah sosial yang serius seperti ketidakharmonian manusia, habis itu kebencian dan pemblokiran rumah-rumah yang masing-masing. Dari alasan ini cukup untuk meningkatkan hukuman seperti yang ditetapkan oleh Islam. Oh, jadi ini tuh dia menjelaskan tuh bosnya tuh semua apa ya larangan semua yang melakukan perzinahan, nah di dalam hukum Islam tuh ingin diterapkan tuh bagaimana kalau misalnya orang yang melakukan kayak gitu akhirnya dia mendapatkan hukuman rumahnya tuh dihancurkan gitu kan, itu dalam Islam gitu pinginnya seperti itu. Selanjut ke at-tarbiyatu al-jinsiyah. Nah, coba yang mungkin dari kalian ada yang tahu at-tarbiyatu al-jinsiyah. At-tarbiyatul al-jinsiyah, tarbiyah itu diartikan itu pendidikan, jinsiyah itu jinsiah karena dia jinsun jenis suatu seksual gitu kan, pendidikan seksual. Nah, jadi itu kan tarbiyatul al-jinsiyah, pendidikan seksual, madai ila tarbiyatul al-jinsiyah. Mengapa pendidikan di dalam halaman berapa nih? 90 kan menanyakan madai ila tarbiyatul jinsiyah, madai at tarbiyatul jinsiyah. Mengapa sih pendidikan seks?
Kenapa kok ada pendidikan seks? Mengapa ada pendidikan seks? Nah, jadi kita lanjut. Al-jinsu hajah fitriyalaha usiru azimu fi hayatil fardi wal mujtami. Nah, jenis kelamin adalah kebutuhan bawaan yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu. Wahazil hazah sa'annaha kasya'ni goiriha minal hajati laisat bihada bahdun zatiha bahdun zatiha khairah aw syarirah aw awi syarirah dan masyarakat dan seperti kebutuhan lainnya itu tidak dengan sendirinya baik atau jahat syarirah, walakin tatajahu fi sabil khair idza ukhsinu tawjihiha wa fi sabilil syarri wa fi sabilis syar idza usi'u tawjihiha au uhmilu amriha. Tetapi itu disimpan untuk kebaikan jika disalurkan dengan benar, dan untuk kejahatan jika disalahgunakan atau diabaikan. Wa huna qad ya'taridu al-ba'du qailin inna baina husna tawjihu hadhil haja wa su'u tawjiha wa tawsi'u tawjiha mauqifu wasatan wa tagodi anha wa tazam wa tizamu as-samt wa khairul umur al-wastun. Jawaban bahwa pendidikan ini ada jawaban dari soal tadi kan, falan tajruquha wa sya'na fatabi'atu tatawalla amriha wa jawab anhazil aktarat, maaf banget, atarat antar biya jinsiyah binau'i khas la yajuzu tarkiya li tabi'ah wa wahdaha faqat yastaqil walat maklumatihi wa yaltaqitu adatihi wa yastawihi itijahatihi min masadir mustabah fiha fayakunu lidzalik aswaul asar fi hayatihi la minun nahya asahiya fahasab bal min nawahi an nafsiyah wal aqliyah wal hulukiyah walamma kana sigorul yauma hum kibarul gad fa inna tawjihan jinsian qawiman yamakinuhum minal amal buduriha ala tawjihal ajal maqbulah, ya. Jawaban atas keberatan yang pada alam. Jadi anak-anak tuh dapat memperoleh suatu informasi yang mengambil kebiasaan dan memberikan petunjuk dari sumber yang diduga. Dan anak kecil itu dia bakalan dari suatu melakukan perzinahan, ya. Anak kecil itu dia akan mendapatkan suatu informasi dari informasi atau petunjuk dari sumber yang diduga tersebut. Nah, jadi kan misalnya ada suatu anak kecil, ini contoh dari saya kan, ini ada pun suatu anak kecil, dia itu tuh bagaimana, dia tuh misalnya tuh ada orang yang dewasa. Nah, ini viral juga ya di TikTok gitu kan, udah 2 bulan yang lalu lah, ada suatu apa sih namanya, penjaga Indomaret, kasir Indomaret. Nah, habis itu ada bocah kecil yang diiming-imingi dengan top up
game, top up game. Nah, dan akhirnya dari penjualan eh, penjualan Indomaret itu dia mengiming-imingi ke anak kecil tuh. Hei, sini kamu misalnya kayak gini ya, misalnya gitu. Jadi, nih, kamu mau nggak saya top upin game? Tapi kamu harus melakukan gini 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 gini. Nah, jadi dia harus melakukan suatu keburukan yang ada keburukan keburukan yang dilakukan oleh petugas Indomaret tersebut, kasir Indomaret tersebut. Tapi kebaikan petugas Indomaret itu dia membagi top up, balasannya membagi top up game ke anak kecil itu, dan akhirnya anak kecil itu pun gimana ya, karena dia anak kecil tidak tahu apa-apa, diiming-iming dengan suatu top up game, dan akhirnya ya udah mau aja kan, akhirnya ya udah deh ikut gitu kan. Jadi emang yang dosa nih dari tugas Indomaretnya itu yang kerja, yang dia mengimimi ke anak kecil itu, dan akhirnya dia di penjara ada akhirnya. Nah, setelah itu lanjut ke halaman 91. Wa benar. Ayudofu ila dzaliki an alaqat al-ijtimaiyah baina al-jinsin fi mujtami. Jinsin mana? Al-jinsiyah min mutalaba ad-daruriyah wa taftimu ala al-walidain wal muallimin an yu'ariha janiban aziman min ihtimamihim. Inna tatura al-manjiyah fil itijadi allazi nu'allifu yazidu fi istisyarah nasyatu an-nasyi'ah min nahiya al-jinsiyah hadhihi yaj'alu al-mawqaf yaj'alu al-mawqafu mali'an bisu'ubat allati tulihu fi talabil hal fi tijahu tarbiyatul jinsiyah. Jadi yudof selain. Nah, selain itu dalam masyarakat modern kita hubungin salah satu sosial itu antara dua orang yang membuat pendidikan seks itu. Nah, salah satu masyarakat itu mereka tuh membuatnya berkewajiban pada orang tua dan guru untuk meminjamkan itu banyak hal. Perhatian mereka mengembangkan kesantunan dalam arah yang kita kenal lebih merangsang secara fisik bagi bagi kaum muda kita nih, kita kan kaum muda itu kan. Nah, lanjut. Fi ayati sunnati takuna tarbiyatul jinsiyah. Nah, fi ayati sentakuna tarbiyah al jinsiyah. Jadi pada usia berapa pendidikan seks itu? Pada usia berapa pendidikan seks itu? Oke, kita jelaskan. Wa ya'taqadu ahlul ihtisasu wa ya'taqadu al-ihtisasu an ansabu wa qaslil bat'i bitarbiyatil jinsiyah wa qabla an yablugo al-waladu sinnu al-marahiqah. Apaan tuh? Wa ya'taqad ahlul ihtisas an ansaba waqat lil bat'i wa bitarbiyatil jinsiyah wa qabla an yuballigul walad sinul al-marahiqah. Jadi para kompetensi itu bahwa waktu yang paling tepat itu untuk memulai pendidikan adalah sebelum seorang anak mencapai usia remaja. Ad-daur allazi yataharraku fihi al-ahasis al-jinsiyah. Dia tuh suatu peranan yang memicu sensasi yang seksual dan dan bukan berarti bahwa orang dewasa itu tidak gitu kan. Tapi juga banyak juga dari orang dewasa yang sama orang dewasa juga.
dan dia membutuhkan atau tidak dapat menerima pendidikan sebaliknya. Nah, wala yuqasid bizalika an balik la yahtaju ila hadhihi nau min at-tarbiyati au annahu la yastati'u. Maaf ya. Nah, annal balik la yahtaju ila hadhihi nau min at-tarbiyah au annahu la yastati'u an yataqabbalaha wa innamal qasad minhu anul walad idza waqafu ala mabadi'uhum qabla al-bulugh kana aqdir ala. Nah, membutuhkan atau tidak, dan ini menjelaskan tuh suatu dari anak tersebut, dan membutuhkan atau tidak dapat menerima pendidikan seks tersebut sebaliknya. Nah, ataupun sebaliknya, yang dimaksudkan adalah bahwa jika seorang anak yang menerapkan suatu prinsip-prinsip yang ini prinsip-prinsip mereka tuh sebelum pubertas itu. Qobla mabadi'iha qobla al-bulugh, kan, pubertas itu. Jadi sebelum mereka tuh pubertas atau dewasa balik. Nah, karena akdaru kala ala istikmaliha fi ma ba'd min ghairi an antuhawilu antuhawila antuhawila antuhawilu daunuha infa'alat al-buluk fatasawwash alaihi amriha wala alana la na'dul haqiqa idza qulna inna hadhihi tarbiyah min haisi tawjihil qawim yajibu an tabda'u minal mahdi wa nadribu musalliyin la yudahu ma na'ni bidzalika. Ia akan dapat menjelaskan di kemudian hari tanpa adanya perasaan seperti anak puber yang mencegah dan membimbingan mereka. Memang benar bahwa pola asuh ini yang sehubungan dengan bimbingan yang tepat untuk dimulai dari buayan dan dan yang nyusah dimulai dari buatan. Lanjut teks ke halaman 9. 92. La yakhof an-natifal ar-radi yuhawilu wa huwa mustalikin fi saririhi an yata'arrafu a'daan jismuhu wa yahtabaruha wa qad yusallu ila ibhamu rijlihi wa huwa ab'adul a'da'anhu fa yuhawilu wada'ahu fi fimhi fa iza dakhalat alaihi ummihi aw mubayyihi yauman wa huwa muslim a'da'u tanataliya fantarat yadahu anha nataro al-marrah ba'dal marrah fi tahti'ati wa istiqbah badalan min isghalihi anha khashitatihi aw qurtuhu fa inna tahmilu ala qarni hadil aqda bil khati'a wal qabaha wa qad yakun nizak usul asar bima ya al wama hiya al-ashhur wama huwa ilal ashhur ila syuhuri fala hatta yata'allamu tifal masyi. Jadi bukanlah rahasia bagi bahwa sewaktu itu berbaring di tempat tidur gitu
Tetapi seorang bayi juga mencoba mengenali dan menguji bagian tubuhnya. Nah, seraya ia menyingkirkan organ-organ itu dapat menanggapi, ternyata tidak. Nah, jari-jari kakinya dan jari-jari kakinya dan berupaya memasukkan ke dalam mulutnya. Dan jika suatu hari ketika seorang berada dalam keadaan kegelapan gitu kan, seorang anak itu dalam keadaan kegelapan itu kan bagaimana, masih ada dalam kandungan gelap, tapi alhamdulillah ketika keluar pun udah ini udah tenang lah gitu kan. Oke, lanjut ke 93. Man yakumu bi tarbiyatil jinsiyah. Siapa yang melakukan pekerjaan pendidikan eh siapa yang melakukan pekerjaan pendidikan seks? Akhirnya wal anu ba'da ana ra'yanan ana tarbiyah al jinsiyah dururiyah ana tas'al min yakumu bi hadhihi tarbiyah al bait amil madrasah. Nah, sekarang setelah kita melihat bahwa pendidikan seks itu penting, mari kita, siapa yang melakukannya di rumah atau tidak sekolah? Jadi bertanya aja. Jadi dia yang melakukan akan bertanya tuh ketika kelihatan tuh dia bertanya ketika di sekolah ataupun di rumah. Minal bahisin min mayadau hadil mas'uliyah bidaraja al-ula ala bait walahum ala dalika adilah. Dalika adilah adida minha at-tarbiyah al-jinsiyah yang bagi antab da'u qabla sunnah ad-dirasah wa inda izab famayakunu mas'ulan anha ghairul walidain tarbiyatu al-jinsiyah takmalu ala i'dadul walid lil hayah al-iliyah as-sa'idah al-muttazina walaysa aqdaru minal walidain alal qiyam wa bizalik ja'alin min hayatihi musalan salihan yuktada bihi fadlan ananaha bizaudani an-nasai al-mufida wa yu'idunahu al-adatul hasanah. Jadi para peneliti itu menaruh tanggung jawab ini terutama di rumah, dan ada banyak bukti untuk hal ini ya. Dan antara mereka juga pendidikan ini harus dimulai sebelum usia sekolah. Nah, dari kegiatan ini dia harus dilakukan sebelum usia sekolah. Nah, siapa saja orang tua yang bertanggung untuk itu antara lain pendidikan serta mempersiapkan anak-anak itu. Munakab bihasyuna haruna ya tarafuna bi ahimah. Wa mimma yazidu muhimmah al-walidaini su'uba annahum bi tabi'ah al-hal. Wa mimma yuzidu muhimma al-walidain su'uba annahum bi tabi'ah al-halu yu'alijuna al-mawdu' bi surati fardiyah baina ma yu'aliju al-muallimun fil ghalib bi surati jam'iyah wa tariqatu al-fardiyah ashkadu wa uratan minat tariqati al-jam'iyah haza minal jiha wa min jihati ukhra
yakabit alwalidun min su'uba at-ta'bir fi hadzal mawdu' ma la yakabidu al-muallimun faula'u ya bijuhi al-umum aqdaru ala takribah ila afhami asgor. Nah, orang itu jelas berurusan dengan pokok bahasan itu secara kolektif. Di metode individu lebih rumit daripada metode kolektif dan sisi lain orang. Orang tua tuh merasa sulit untuk menyatakan pokok ini di luar nih bagaimana sih caranya mengatasi apa kenakalan seorang anak, habis itu bagaimana sih mengatasi kita sebagai orang tua tuh anak itu bagaimana. Nah, jadi mungkin ada orang yang baik ada untuk melakukan suatu kursus pendidikan karena mereka diberikan bukan sebagai pelajaran sporadis dalam hak mereka, pendidikan seks karena mereka dibentukkan bukan pelajaran sporadis tapi dalam hal mereka yang meneliti. Oke. Kita lanjut ke halaman mana, halaman berapa nih? Halaman 98. Ya halaman 98. Halaman 98. Oke, di halaman 98 ya. Wa man al-usulu at-tarbawiyah allati yujibu ala al-walidain wa muallimin wa ra'atiha anyu. Untuk ya soalil walad fi soali ani syu'uni al-jinsiyah kama yaf'aluna fi syairi syu'uni al-hayah hatta iza bada minhu ihtimamu bi a'da'u jismuhu wa tashawwuk ila isti'lam an tarkibiyya wa za apa nih? Untuk lagi. Syairu su'una al hayata idza bada'u minhu ihtimamu bat a'da'u jismi wa tashawwuk ila isti'lam an tarkibiha wa wadha'ifiha kanu ala isti'dadu lil ijabah ani as'ilati bil hajah rasinata lahadzir fiha wala istihfaf. Salah satu prinsip yang harus diamati orang tua dan guru adalah bahwasanya itu mereka kan yafsau alil walad fi su'al. Mereka itu membiarkan anak-anak itu mengajukan pertanyaan tentang soal tadi seksual, sebagaimana yang mereka lakukan dalam soal kehidupan lainnya. Maaf, izin minum dulu. Oke. Lanjut. Wa ilaikal qaida amatu yusarru 'alaiha al-bahisun wa naw'a su'al alladhi la tarakhu fala budda min ijabati anhu bi surati tatala'amu ma darajat. Dari setiap persoalan itu dia akan membahas suatu yang perzinahan, pendidikan itu bagaimana pendidikan itu. Kok ini bisa ada cara pendidikannya begini, dan itu bagaimana kok dari pendidikan itu kok bisa dari seorang anak kecil bisa tahu pendidikan
yang namanya pendidikan seks itu. Nah, jadi anak kecil itu dapat dari mana gitu dia suatu pengetahuan ilmu itu bidajatin rohabana minal walidain. Mungkin itu aja dari saya. Saya mengambil kesimpulan dari buku ini yang kita baca dalam soal pernikahan yang sejenis ini. Di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan kenapa laki-laki itu tidak boleh bernikah dalam lawan jenis gitu, bernikah sejenis gitu atau LGBT ya kan. Itu nggak boleh, itu juga haram. Nah, yang lebih lagi kita ambil dari kesimpulan ini, dari suatu anak kecil, dia itu tidak tahu apa-apa, tetapi dia tuh tahu tuh gara-gara ada suatu orang yang mengajak anak kecil tersebut, dan akhirnya petunjuk anak kecil itu bahwasanya pengiraan dia tuh, oh ternyata suatu kelakuan kayak gitu itu boleh gitu kan, eh, suatu kelakuan yang di hal yang barusan dilakuin itu benar-benar boleh gitu. Itu kalau misalnya anak kecil, makanya jadi anak kecil itu emang benar-benar otaknya tuh paling cepat mengikat apa yang baru dilakuin, apa yang baru dikatakan sama di sekitar mereka, dia tuh langsung ingat. Dan suatu perzinahan ini itu akan merusak tubuh, merusak akal sehat. Jadi pikiran tuh, akal tuh nggak bakalan kemana-mana, dia tetap stuck aja di situ karena dia melakukan perzinahan itu. Nah, makanya orang yang melakukan itu dia merusak, sebenarnya menghina diri mereka sendiri gitu. Yang tadi juga sudah dijelaskan tuh, ada kenapa kok ini kok dia bisa dia ditanyakan apakah kamu mencium angin ini, tidak. Nah, padahal angin itu benar-benar bau busuk, dan ternyata bau busuk karena dia orang zina, dan dia tuh belum bertaubat ketika dia sudah meninggal. Akhirnya ada yang mengatakan mencium aroma bau busuk karena orang berzina itu, dan dia belum bertobat kepada Allah. Nah, maka dari itu kita mengambil ilmu banyak dari buku Az-Zawj Al-Musli karyanya Syekh Majid As-Sa'ig. Itu emang, jadi kita harus belajar gitu kan, bagaimana cara supaya kita tuh terjaga gitu iman kita, jaga dari hawa nafsu kita, dari hina kezaliman dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang kita belajarkan ini bermanfaat, dan yang mendengarkan juga bermanfaat. Semua ilmunya juga kita sama-sama belajar. Jadi nggak apa-apa tanpa walaupun salah juga, karena di setiap manusia juga pasti ada kesalahan, itu tidak ada yang sempurna. Mungkin dari saya Ilham Gustian Ari Putra. Terima kasih, dan terima kasih banyak dari karya Syekh Majid As-Sa'ik yang telah memberikan ilmu saya pada hari ini untuk membaca buku karyanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.